Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadli dengan NIM 2020 04200041 dari mata kuliah Manajemen Risiko kelas M. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya yaitu tentang menganalisis manajemen risiko di PT Pertamina. Latar belakang, industri perminyakan adalah industri yang sangat strategis dan berperan sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Karena itu, segala keputusan yang berkenaan dengan sektor ini harus berlandaskan fundamental yang kuat beserta dengan strategi pengambilan keputusan yang tepat. Salah satu industri perminyakan di Indonesia adalah PT Pertamina. Adapun PT Pertamina sendiri merupakan salah satu perusahaan negara yang menguasai sektor penting di Indonesia. Hal ini dikarenakan PT Pertamina bertanggung jawab memenuhi kuota bahan bakar yang dibutuhkan oleh masyarakat yang luas. Selain itu, PT Pertamina juga sangat bergantung kepada pemerintah karena BBM yang merupakan hajat hidup orang banyak benar-benar harus dikelola dengan sebaik mungkin. Visi dan misi menjadi perusahaan retail energi nasional kelas dunia yang terpercaya dan penopang Kementerian Ekonomi Masyarakat. Sedangkan misi kami menjalankan usaha retail minyak gas non-fuel, energi baru dan terbarukan. Kami menyediakan produk dan layanan berkualitas berbasis teknologi modern melalui jaringan yang luas dan terintegrasi hingga ke pelosok negeri. Selanjutnya kami melayani dengan sepenuh kesungguhan untuk mewujudkan best customer experience. Selanjutnya kami bangga memberikan kontribusi dan nilai tambah dalam menjaga ketahanan energi dan untuk menopang kemandirian ekonomi masyarakat dan mendukung pemerataan kemakmuran negeri. Presentasi pendapatan Pertamina di tahun 2020, pendapatan usaha mendapatkan 120,41%, laba usahanya 142,5%, laba tahun berjalan 143,52%, EBITDA 129,88%. Batas kajian yang didapatkan yaitu dari yang pertama, laman resmi Pertamina, kedua berita dan publikasi resmi, ketiga brainstorming. Struktur organisasi di PT Pertamina seperti ini. Identifikasi risiko. Yang pertama, kejadian risiko. Perusahaan mengalami sebuah kejadian yang menyebabkan kerugian besar. Penyebabnya terjadi adanya kebakaran atau musibah bencana yang menyebabkan kerugian di PT Pertamina. Indikatornya perusahaan mengalami penurunan pendapatan secara terus-menerus pasca kejadian yang tidak terduga. Yang selanjutnya, peraturan pemerintah menghambat bisnis perusahaan karena terdapat pembatasan tertentu. Akar penyebabnya, peraturan yang dipenuhi pemerintah untuk memenuhi kepentingan publik. Indikatornya, peraturan pemerintah yang ditetapkan berubah-ubah dan menyebabkan perusahaan tidak dapat berkembang secara maksimal. Selanjutnya, mudahnya wilayah sumber minyak dan gas untuk diketahui cenderung untuk mudah diretas dan menyebabkan eksplorasi untuk mengidentifikasi sumber-sumber minyak dan gas tersebut sulit dijangkau. Penyebabnya banyak sumber minyak dan gas yang prosesnya mudah didapat, misalnya pembangunan kilang minyak di tengah lautan yang bergelombang. Indikatornya kesulitan dalam mengeksplorasi sumber minyak bumi. Selanjutnya, harga minyak dalam pasaran tidak sesuai dengan ekonomi Indonesia dan menyebabkan APBN negara meningkat karena beban subsidi BBM bertambah. Penyebabnya kenaikan harga minyak bumi dipengaruhi oleh konflik antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan Uni Eropa melarang kegiatan impor minyak dari Rusia. Indikatornya ketidakmampuan perusahaan untuk membeli minyak dalam jumlah sama yang dengan biaya yang sama. Selanjutnya, ketidakmampuan perusahaan untuk membeli minyak dalam jumlah yang sama dengan biaya yang sama. Penyebabnya beratnya peraturan yang ada dan sulitnya medan sumber minyak menyebabkan perusahaan harus menyiapkan dana operasional yang semakin besar. Selain itu, perusahaan juga mempertimbangkan gaji untuk karyawan yang telah bekerja dengan kualitas yang baik. Tentunya dibutuhkan dana yang tidak kecil. Indikatornya terjadinya kesulitan untuk melaksanakan semua kegiatan operasional dengan anggaran yang sama. Faktor positif risikonya dari kejadian yang pertama, adanya pengecekan terhadap kondisi arus listrik dan staf keamanan. Dampak kualitatifnya menurunkan kemampuan perusahaan dalam mencapai target funding dan ketidakmampuan menjalankan operasional. Yang kejadian risiko yang kedua, faktor positifnya perusahaan selalu memiliki rencana bisnis untuk mempertahankannya. Dampak kualitatifnya, perusahaan tidak dapat berkembang maksimal karena terhalang peraturan tersebut. Yang ketiga, faktor positifnya tersedianya teknik ekstraksi gas yang tidak konvensional dan membantu investor mendapatkan hasil walaupun mungkin terlihat tidak memungkinkan awalnya. Dampak kualitatifnya, perusahaan banyak mengeluarkan biaya untuk mempersiapkan peralatan yang canggih.
Selanjutnya faktor positifnya, perusahaan berusaha untuk mencari pengganti dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Dampak kualitatifnya, perusahaan harus bekerja keras mencari supplier baru, melakukan penghematan, serta mencari sumber dana yang lebih ramah lingkungan. Faktor positif yang terakhir, adanya manajemen operasional perusahaan yang memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir pengeluaran. Dampak kualitatifnya, perusahaan harus merancang sedemikian rupa perencanaan supaya kegiatan operasional bisa tetap berjalan dan karyawan tetap digaji dengan wajar. Risiko inherentnya dari kejadian pertama yaitu probabilitasnya 3, dampaknya 5, scoring risiko inherentnya 15, tingkat risiko inherentnya extreme high. Yang kedua, probabilitasnya kecil, dampaknya yang ketiga, probabilitasnya sangat kecil, dampaknya ringan sekali, skor risiko inherennya 1, tingkat risiko inheren low risk. Yang keempat, probabilitasnya sangat besar, dampaknya berat, skor risiko inherennya 20, tingkat risiko inherennya extreme high. Yang terakhir, probabilitasnya 4 besar, dampaknya sedang, skor risiko inherennya 12, tingkat risiko inherennya high risk. Mitigasi risiko dari yang pertama, risk owner-nya Emma Sri Hartini. Rencana tindakan mitigasinya, Pertamina menerapkan langkah-langkah pencegahan kebakaran yang ketat termasuk pemeliharaan rutin pada peralatan dan sistem perlindungan kebakaran seperti sprinkler, sistem pemadam kebakaran otomatis, dan sistem deteksi kebakaran. Risk owner yang kedua, Iman Rahman, Pertamina dapat mengembangkan rencana bisnis yang adaptif, fleksibel, untuk mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi pemerintah. Dengan memiliki strategi yang adaptif, perusahaan dapat menghadapi pembatasan yang berubah-ubah dengan lebih baik dan mengoptimalkan peluang bisnis yang tersedia. Yang ketiga, Mulyono, risk owner-nya, rencana tindakan mitigasinya, Pertamina perlu menerapkan sistem pengawasan dan pemantauan yang efektif untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan atau ancaman potensial. Melalui pemantauan yang terus-menerus, serangan cyber dapat terdeteksi lebih awal dan langkah-langkah respon dapat yang lebih lanjut. Risk owner yang keempat, Surya Triharto, rencana tindakan mitigasinya, Pertamina dapat meningkatkan efisiensi energi dalam operasionalnya dan mendorong penggunaan energi yang lebih efisien di masyarakat. Langkah-langkah ini dapat membantu mengurangi konsumsi secara keseluruhan dan mengurangi permintaan akan bahan bakar minyak yang pada gilirannya dapat mengurangi subsidi BBM. Mitigasi risiko risk owner yang terakhir, Emma Sri Hartini juga, rencana tindakan mitigasi, perusahaan dapat melakukan negosiasi dengan Pertamina untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif atau mempertimbangkan perjanjian jangka panjang yang lebih menguntungkan. Melalui perundingan yang baik, perusahaan dapat mencoba mendapatkan kondisi pembelian yang lebih menguntungkan. Sekian dari saya dari PPT. Selanjutnya Excel. Oke. Di grup unit operasi hulu namanya Departemennya Keuangan Sumber Daya Manusia Pengolahan HSE yang bisa disebut Health, Safety, and Environment. Oke, dari deskripsi risiko yang dijelaskan tadi, status risiko yang pertama aktif, peluang ancamannya threat, kategorinya hazard risk, sasarannya meminimalkan kerugian finansial. Yang kedua, dari deskripsi yang sudah saya jelaskan, status risikonya aktif, peluang atau ancamannya threat, kategorinya strategi and planning risk, sasarannya untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga, aktif, threat, operasional infrastruktur, sasarannya keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, aktif, threat, kategorinya operasional and infrastructure risk, sasarannya efisiensi operasional. Yang kelima, aktif juga risk, finance risk, sasarannya diversifikasi sumber pasokan. Oke. Akar penyebabnya sudah saya jelaskan di PPT sebelumnya juga, indikatornya juga. Faktor positifnya
juga dampak pemilik risikonya itu baru Mulyono Komisaris, Surya Triharto Direktur SDM, Emma Srihartini Direktur Keuangan. Dari penanganan risiko yang saya jelaskan itu strateginya mitigate, terus selanjutnya asep, selanjutnya mitigate juga, asep juga, yang terakhir mitigate. Dari hasil penanganannya, risiko residual probabilitasnya kecil. Yang dari yang pertama, dampak risiko residualnya sedang, skor risiko residualnya 6, medium risk, 50, probabilitasnya 50%. Selanjutnya yang kedua kecil, dampaknya sedang, skor risiko residualnya 6, baru tingkat risiko residualnya medium risk, mendapatkan 50% juga. Terus probabilitasnya 1 sangat kecil, dampaknya ringan, skor risiko ini residualnya 2, tingkat risikonya low risk, probabilitasnya 15%. Yang keempat 1 sangat kecil, yang dampaknya 2 ringan, skornya 2, low risk 15%. Baru yang keempat 2 kecil, 2 ringan, 4 medium risk 30%, yang terakhir 2 kecil, 2 ringan, 4 medium risk, dan probabilitasnya 30% juga. Oke, sekian dari hasil presentasi saya mengenai menganalisis risiko di PT Pertamina. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.